Aksi saling dorong tak terhindari saat sejumlah anggota Ormas berupaya merangsek masuk ke kantor salah satu bank pembiayaan di Cilegon, Banten. Puluhan anggota Ormas ini menuntut pihak bank pemberi pinjaman agar mengeluarkan salah satu mobil yang telah ditarik paksa dari seorang warga Pandeglang beberapa hari lalu. Ormas menilai aksi debt collector dari bank pembiayaan tersebut melanggar hukum dan meresahkan nasabah. Dalam penarikan, debt collector juga meminta biaya penarikan sebesar 9 juta rupiah yang dibebankan kepada korban. Kita coba mediasi, tapi sekarang kita mulai. Start awal kita di sini ada aliansi. Kita mempersatukan warna-warni loreng seragam kita satukan satu visi untuk membela masyarakat. Kita tidak ditunggangi siapapun, kita tidak diberi uang sepeser pun. Kedua kubu sedianya akan menggelar mediasi guna terhindar dari bentrokan lebih lanjut. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Informasi amukan Ormas atas aksi debt collector di Cilegon tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan menghadirkan perkembangan nasib 57 pegawai KPK di akhir masa bakti mereka usai dipecat. Saya Latif Sregar, inilah iNews Prime. Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa mahasiswa Papua di Kedutaan Besar Amerika Serikat. Polisi beralasan pembubaran bukan karena isu referendum, tetapi karena larangan berkerumun. Unjuk rasa mahasiswa Papua di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat siang tadi dibubarkan petugas. Aksi saling dorong sempat terjadi lantaran pengunjuk rasa menolak dibubarkan dan bersikeras menggelar demonstrasi. Keributan kembali terjadi setelah sejumlah mahasiswa diangkut ke dalam truk polisi. Kaca truk polisi pun pecah akibat perlawanan mahasiswa yang berupaya melarikan diri. Kepolisian menegaskan aksi mahasiswa ini dibubarkan karena menimbulkan kerumunan. Aparat yang bertugas menghalau massa pun menggunakan alat pelindung diri. Saat ini Jakarta masih menerapkan PPKM level 3. Yang kami harus tekankan sekali lagi, mereka pertama tidak tanpa izin, tanpa pemberitahuan, dan juga ini tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan yang bisa berpotensi menimbulkan kerumunan di masa pandemi level 3 di DKI ini. Dan juga mereka melakukan pelanggaran pidana. Sekarang kita sedang periksa di Polres Jakarta Pusat. Dengan demikian, setiap kegiatan yang menimbulkan kerumunan akan ditertibkan aparat, termasuk penyampaian pendapat di muka umum. Kebakaran melanda ratusan rumah di permukiman pinggir pantai Manokwari, Papua. Selain menyelamatkan diri, korban juga mengevakuasi barang menggunakan perahu. Ratus rumah kayu di Manokwari, Papua hangus terbakar. Kondisi permukiman yang dekat dengan pantai dengan hembusan angin kencang semakin menyulitkan upaya pemadaman. Rumah apung yang berada di pinggir pantai pun hangus terbakar akibat api yang cepat merambat. Sebagian warga berupaya mengevakuasi barang milik mereka menjauh dari titik api, termasuk menggunakan perahu. Kondisi jalan permukiman yang sempit dan lokasi di pinggir pantai sempat menyulitkan mobil meriam air kepolisian yang diterjunkan untuk pemadaman. Mereka menyelamatkan diri ke darat, sedangkan yang lain mengevakuasi barang ke dalam longboat dan menjauh dari lokasi. Jarak rumah yang menyambung dengan dipisahkan jembatan kayu membuat upaya pemadaman sulit dilakukan. Setelah api dipadamkan, sejumlah warga memilih mengungsi ke rumah kerabat mereka. Sementara di Goa, Sulawesi Selatan, akibat hubungan pendek arus listrik, sebuah salon habis dilalap api. Sebelum petugas damkar datang, warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Kamis dini hari, warga Jalan Poros Malino, Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan,
bersama-sama memadamkan api yang menghanguskan salon tempat cukur dan sebuah rumah warga. Dengan menggunakan peralatan seadanya, warga mencoba memadamkan api yang terus berkobar agar tidak merambat ke rumah lainnya. Besarnya kobaran api membuat 2 bangunan yang terbakar tak bisa diselamatkan. Petugas damkar Kabupaten Goa yang tiba langsung memadamkan api. Setelah 1 jam dengan menerjunkan 4 mobil damkar, api akhirnya berhasil dipadamkan. Petugas menduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik karena masih mendapati kabel listrik yang terbakar. Ini penyebabnya kira-kira karena apa? Bukan sementara korsleting listrik. Korsleting. Warga melapor itu api sudah membesar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Korban banjir di Gorontalo mendesak pembagian bantuan dari Menteri Sosial segera dilakukan. Mereka khawatir jika penyaluran ditunda, besaran bantuan akan berkurang. Keributan ini terjadi usai Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyerahkan bantuan secara simbolis kepada korban banjir di Desa Kayu Bulan, Kecamatan Limboto, Gorontalo. Puluhan warga yang terdampak banjir menggelar aksi protes lantaran paket bantuan dari pemerintah tak kunjung mereka terima. Warga mendesak agar Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo segera menyalurkan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Mereka juga menuntut agar bantuan disalurkan sesuai jumlah kepala keluarga yang terdampak. Warga khawatir jumlah bantuan akan berkurang jika disalurkan melalui Dinas Sosial setempat. Terkait keributan ini, Dinas Sosial berdalih penyaluran tertunda lantaran masih pendataan dan menunggu siang hari. Tujukan bantuan yang disalurkan ada tikar, ada misalkan jangan sampai kurang tikar, makanya itu disalurkan sekarang. 6 hari ini belum terima bantuan? Belum ada, masih belum ada. Nama-nama sudah ada semua. Insya Allah, cuma tolong pastikan. Mereka minta pembagian ini malam ya. Karena masyarakat di sana itu, ini permintaan dari masyarakat. Saya minta besok toh, usahakan sama dengan pembagian tadi Pak. Siap, yang penting ada datanya. Sebelumnya dengan menggunakan perahu karet, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyerahkan bantuan untuk korban banjir dan longsor yang menerjang 2 desa di Gorontalo. Mensos berharap banjir tahunan yang kerap melanda Gorontalo dapat teratasi. Sementara di Lombok Timur, ratusan ibu-ibu menggeruduk kantor sebuah bank. Mereka mengaku tak menerima bantuan dari Kementerian Sosial selama hampir 1 tahun. Ratusan ibu-ibu dari 2 desa di Lombok mendatangi kantor Bank Cabang Pembantu Selong, Lombok Timur. Mereka meminta kejelasan mengenai bantuan sosial PPKM yang tak kunjung cair. Didampingi kepala desa, ibu-ibu ini mempertanyakan bantuan program Keluarga Harapan dan bantuan non-tunai yang tak pernah mereka dapatkan selama hampir 1 tahun. Karena ada KPM kita ini yang tidak menerima hak-haknya sampai 8 bulan. Ada 1 tahun juga ada. Ada yang 1 tahun. Ini yang kita persoalkan. Karena KPM ini semua pegang KKS, semua pegang rekening. 8 sampai 1 tahun katanya kok bisa 0? Kalau masalah saldo 0 itu kapasitasnya bukan di BRI, ya, karena ini bantuan dari Kementerian Sosial. Seharusnya yang ditanya itu pendampingnya atau dinas sosialnya, bukan dari BRI-nya. Kami hanya menyediakan kartu dan KKS, ya, buku tabungan dan KKS. Kemudian menyediakan e-warung untuk transaksi. Masalah saldo kami benar-benar tidak tahu sama sekali. Dari 2 desa Dangir dan desa Mas Bagik, Utara Lombok Timur, terdapat 600 warga yang menjadi sasaran kelompok penerima manfaat bantuan program dari Kementerian Sosial. Meski tak mendapatkan bantuan KPM, warga berharap pihak Kementerian Sosial dapat memberi penjelasan kepada warga. Usai mendapatkan penjelasan dari pihak bank, warga dari 2 desa ini kemudian membubarkan diri dengan tertib. Yang pertama yaitu KPM-nya datang sendiri ke kantor. Dipicu balas dendam, tawuran 2 kelompok remaja di Pekan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara kembali terjadi. Aksi saling lempar batu dan botol mengakibatkan rumah dan kios milik warga rusak.
Dua kelompok remaja Pekan Labuan Medan kembali terlibat tawuran. Menggunakan benda tumpul dan batu hingga botol, keduanya saling serang di Jalan Komodor Laut Yosudarso, Kota Medan. Kedua kelompok remaja ini berasal dari Kampung Bom Lama dan Kampung Lingkungan 23 dan Panah Hijau. Akibat tawuran ini sejumlah rumah dan kios milik warga rusak terkena lemparan batu. Yang berapa kali nih udah berapa kali udah nih? Mana lurah, Bu? Ini yang tawuran anak mana sekarang ya? Anak hijau. Ya masih ada juga anak sini mungkin kalau nggak berani. Sama anak 24 lah 25. Polisi dari Polsek Labuan yang tiba langsung membubarkan kedua kelompok yang terlibat tawuran. Diduga tawuran terjadi disebabkan aksi balas dendam. Usai tawuran mereda, arus kendaraan di lokasi kembali lancar. 7 warga di Padang Pariaman meninggal akibat tertimbun longsor. Informasi tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Inilah detik-detik saat warga menghalangi anggota Ditres Narkoba Polda Riau yang tengah menangkap seorang pengedar narkoba di Jalan Pesisir, Kelurahan Kampung Tarandam, Pekanbaru. Melihat jumlah warga bertambah banyak, aparat terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan ke udara. Setelah memberi pemahaman kepada warga, polisi berhasil membawa tersangka ke Mapolda Riau untuk pemeriksaan. Warga setempat mengadang penangkapan pengedar narkoba ini karena sebagian hasil penjualan barang haram tersebut digunakan membantu warga kurang mampu di sekitar rumahnya. Aparat kepolisian dan BPBD Padang Pariaman ini berupaya mengevakuasi seorang nenek yang terjebak di dalam bangunan yang tertimpa pohon tumbang. Proses evakuasi sempat terkendala hujan lebat dan angin kencang. Akibat peristiwa angin kencang dan pohon tumbang ini, 3 warga terluka, sementara seorang ibu meninggal dunia. Korban yang meninggal dan mengalami luka berat kini dirawat di Puskesmas Ulakan dan Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman. Banyaknya korban akibat pohon tumbang ini bertepatan dengan acara Basafa atau berziarah, sehingga banyak pengunjung yang datang ke kawasan makam Syekh Burhanuddin tersebut. Tangis haru keluarga pecah saat menyaksikan proses pencarian korban longsor di Nagari Pasilaweh, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Hingga sore tadi 7 warga meninggal dunia akibat tertimbun longsor. Proses evakuasi terkendala akses jalan ke lokasi yang tertutup longsoran. Untuk mengevakuasi korban, terpaksa petugas dibantu warga menggunakan alat seadanya, cangkul, dan skop. Korban baru bisa dievakuasi pukul 2 dini hari. Sebelumnya tanah longsor terjadi akibat hujan lebat dan angin kencang yang menyebabkan sejumlah pohon tumbang. Aparat gabungan Satgas COVID-19 di Humbang Hasundutan ini menertibkan kerumunan pesta adat meninggal dunia yang menimbulkan kerumunan. Warga yang hadir mencapai 800 orang dan sebagian besar tidak memakai masker. Meski saat ini Kabupaten Humbang Hasundutan sudah masuk zona kuning, pemerintah setempat tetap melarang setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Satu persatu warga Cimahi, Bandung, Jawa Barat ini turun dari truk demi mengikuti vaksinasi massal. Penggunaan truk dipilih lantaran sebagian besar warga bertempat tinggal jauh dari sentra vaksinasi. Serbuan vaksin ini sebagai upaya percepatan herd immunity oleh Polres Cimahi dan pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Vaksinasi ini juga sebagai tindak lanjut pembelajaran tatap muka yang sudah berjalan di sebagian besar wilayah Jawa Barat. Dalam 1 hari, panitia menyiapkan 10.000 dosis vaksin. Hari ini tepat 30 September menjadi hari terakhir bagi 57 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan. Selengkapnya usai jeda di iNews Prime.